untuk mengadakan satu perang susulan. Ai in kuntum tatawajja'una bil jarah, jika kalian itu sedang dalam keadaan sakit dengan luka-luka, fa innahum yatawajja'una bil jarah, sungguhnya mereka juga sedang sakit dengan sebab luka. Fahusulul alami, maka terdapatnya rasa sakit itu kadrun mustarakun bainakum, yaitu merupakan ukuran yang sudah bersamaan di antara kalian, wabainahum, dan dalam mereka, pada dalam keadaan pada susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bakat. Falam yasir khawful alami mani'an, maka tidak akan jadi takutnya rasa sakit itu mani'an sebagai penghalang lawan bagi mereka antitalikum daripada berperang mereka kalian. Jadi hikmah ucapan dari Rasulullah pada secara sepintas adalah bagikan memaksa. Lagu ingat semeton jari bahasa Rasulullah. Dengan kafir itu akan menggunakan kesempatan apabila terpada lengah dengan alasan kita pada di masih dalam keadaan kesakitan lantaran luka-luka, sementara semakin bersemangat. Ialah makna daripada ayat turun ini untuk memperingatkan kita bahwa hendaknya lantaran kekalahan di perang Uhud dari menyebabkan itu jadi malas, jadi dia bersemangat patah arang untuk menghadapi dan kafir. Maka lamun dengan orang keadaan wahai catemo ada tidak kafir, maka harus persepsinya harus balik. Artinya anggapan harus balik. Balik apa? Balik ya, kita harus bersemangat. Adik-adik kita jadi dengan lemah, isi dengan kafir. Lalu seorang bersemangat, yakini ia sedang lemah, sehingga dia rasa takut, tidak sampai merasa takut. Wa tarji'una minallahi ma la yarji'un, padahal kalian sendiri itu kembali kepada Allah, daripada Allah. Kalian kembali daripada Allah, malah yarji'una, sementara mereka tidak kembali dari Allah. Apa itu? Astagfirullah. Tarji'una atau tarji'un? Coba memang tarji'un sih benar. Ain tarji'un. Ain. Nah, coba kita baca dalam segi qiraat, dalam sarana tarji'un. Baca wadu-wadu pada mana? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharap dari Allah itu apa yang mereka tidak harapkan. Artinya, namun kita pada dia tetap berharap pada Allah. Sementara yang tidak percaya Allah berarti dia tidak harapan. Salam dia. Watarjiuna minallahi ma la yarjun. Dan kalian itu kembali dari Allah, artinya daripada suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah. Sudah selesai perintah. Sementara mereka itu tidak kembali daripada perintah Allah, tapi kembali daripada yang mereka anggap Allah. Nah, sedang lihat dalam syarat wa antum tarjuna minallahi tawadhu, padahal kalian mengharap daripada Allah akan pahalanya. Wa takhafuna azab, dan kalian takut terhadap azabnya. Li'annakum ta'buduna Allah Ta'ala, karena bahwa kalian itu menyembah Allah Ta'ala. Wal musyrikuna ya'buduna al-asnam, sedangkan orang musyrikin justru yang disembah adalah berhala. Nah, ini seringkali masih jadi pertanyaan, kalau memang Allah itu ada, kenapa dia bersembunyi terus? Dia nyebut-nyebut terus Allah Ta'ala, nah pengitan diri sekali, begitu orang tahu itu jadi jadi nenek. Ya Allah. Nah, mula nenek itu pengitan ke diri sekali-kali dia tidak pernah kita ya. Ya, nyebut-nyebut. Ya Allah, manusia banyak. Itu pada amat dulu kisah. Qala fala yasihhu minhum, maka tidaklah sah daripada mereka ayyarju minha tawaban, bahwa mereka mengharap daripada berhala itu kan pahala. Apa dari si berhala ini
Begitu doang dia dah tahu, berdengar dia tahu, apa bentuk dek si berhala tu. Aw yakhafu minha iqaban, atau mereka takut daripada berhala itu akan siksa. Fayajibu an takunu arghaba minhum bil harbi. Maka kalau begitu wajib kalian itu lebih bergairah dibanding dengan mereka dalam berperang. Lamun tidak pada dia mengharapkan sesuatu yang memang pasti. Sedangkan lamun yang kafir itu mengharapkan sesuatu yang pasti kosong nih. Karena salah alamat harapan. Wasbara alaiha, dan dia bersabar atasnya, atas apa yang dikatakannya berhala itu. Wa qara al-a'raju, dan telah membaca oleh al-a'raj an takunu bi fathil hamzah, dengan dibariskan atas hamzah pada antakunai li antakunu takdiran, karena merupakan salah satu daripada syarat nanti hamzah baris atas apabila salah satunya bila jatuh setelah lam. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu maha tahu dan maha bijak. Ai la yukallifukum syai'an, dia tidak membani kalian akan sesuatu illa bima huwa alimun, kecuali dengan apa yang Allah tahu. Bi annahu sababun li salahikum, bahwasanya itulah sebab bagi kebaikan kalian, fi dinikum pada agama kalian, dan duniakum pada dunia kalian. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kita perang, lamun tetap perangi. Tahu ada maksudnya kan? Kena Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala mahawikan bahwa berperang ini akan membawa kemaslahatan di pada baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dalam peperangan di saat dengan kafir memerangi kita. Lalu peperangan silancaranya sedang kafir kadang-kadang berbentuk senjata marantasi lain sama Rasulullah. Sama mungkin Arab masih perang agama dan senjata, perang-perang Israel dengan Palestina, kemudian Lebanon, banyak terjadi peperangan. Jadi untuk masalah dunia dan akhirat, ya kadang-kadang kita berdak maslahatan perang. Hanu Palestina selaku sedak untuk mati, betul maslahat. Nyedak jarang, betul maslahat di dunia akhirat. Sembahyang masjidnya buat dan curang, kemudian rumah sakit, kemudian sumber-sumber perekonomian buat hancur. Jadi ini maslahatan di dunia akhirat dengan sebagai suatu bantahan terhadap hadis firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tentu tidak merupakan bukti penyangkalan terhadap nanti kita pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap pada dasarnya adalah di masalah di dunia wal akhirah marasid sebut Allah taala. Cuma dalam segi pelaksanaan dan dalam segi memahami, ia kadang-kadang kita terjadi berbeda dari sepaham Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam segi keagamaan dia nak bau untuk melaksanakan karena tempat peribadahan sampai hancur lebur. Dalam segi keduniaan banyak hal-hal yang hancur lebur, baik perekonomian, pendidikan, termasuk kesehatan jadi terganggu misalnya secara zahir. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala membuktikan akan kekuatan imannya walaupun dalam segi zahirnya dia melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid misalnya. Kemudian dalam segi perekonomian mungkin secara mandiri adalah nikmat tumbuh perekonomian secara bagus. Lalu pertama ini dengan mensyukuri sekecil doang kebaikan rezeki Allah Ta'ala, sangat syukur. Berarti kemaslahatan dunia, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan bantuan dengan seluruh kaum muslimin secara di seluruh dunia.
Hari ini termasuk kemaslahatan. Silaku kadang-kadang seringkali itu menutup sebelah mata untuk memandang akan kemaslahatan dunia akhirat si muncul dengan sebuah peperangan. Inna anzalna ilaikal kitaba, sungguhnya kami telah turunkan kepada engkau akan kitab bil haq, dengan benar, litahkuma bainan nas, supaya kau bisa menghukum antara manusia, ai baina Ta'mah wa Zaid bin Samim, antara Ta'mah dan Zaid bin Samim. Ya pada dasarnya sebagai salah satu sebab turun ayat litahkuma bainan nas. Pada dasarnya adalah sopok sahabat bersengketa dengan non-muslim, Yahudi, Nasrani. Bima arakallah, dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepada kamu, dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kamu. Fil Quran, dalam Al-Quran. Wasumiyal ilmu, dan dinamakan ilmu. Alladhi bimaknal i'tiqad, yang adalah dengan arti i'tiqad birru'yah, dengan penglihatan. Li'annal ilmal yaqinal mubarra'a, karena bahwasa ilmu yakin yang dibebaskan anir raib, daripada ragu-ragu, yakunu jariyan, adalah dia itu berlaku madlat ru'yah, yaitu sebagaimana perlakuan pandangan, fil kuwati, dalam segi kekuatan, wazuri, dan kejelasan. Nah, termasuknya tasbihun balik. Jadi subbihal ilmu yakin birru'yati bijami'il kuwati wazuri fi kullin, wastu'ira rabbu qabzul ilmil yakin wa urida bihi, wastu'ira rabbu ru'yatillah, kemudian wa urida bihi ilmu yakin ala sabilil isti'arah at-tasrihiyah. Ini termasuk tasbih balik. Wa kana Umaru yaqulu, dan adalah Umar mengatakan, la yaqulanna ahadukum qadaitu bima arani Allah, janganlah pernah mengatakan salah seorang di antara kalian bahwa saya ini telah menghukum dengan apa yang memperlihatkan akan aku oleh Allah Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala lam yaj'al dzalika illa li nabiyyi, maka sungguhnya Allah tidak pernah menjadikan akan menghukum dengan apa yang ditentukan oleh Allah itu kecuali bagi nabinya. Namun aku jadi apa? Aku beri kemampuan, bahasa Umar bin Khattab, merendah diri. Artinya Umar bin Khattab sendiri mengetikatkan tekad kuat bahwa dia mungkin manusia biasa tidak jadi Nabi Rasul untuk melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran ataupun hadis, merantan si laksanaan si Nabi Rasul. Gak mungkin. Umar bin Khattab sendiri, padahal terkenal Umar bin Khattab tawaduknya, adilnya dalam melaksanakan tugas kekhalifahan, lalu tetap mengatakan dia mungkin tidak sampai gemparan aku nih melaksanakan sesuai kerja Al-Quran dan hadis. Karena apa? Allah Ta'ala dia ngebeng terhadap manusia biasa, kecuali si beng adalah Nabi. Saya nggak lama lebih pada diri memang Nabi selalu takabur, takabur, terlalu sombong, seolah-olah itu mada'am makom kepada Rasulullah, siwa mampu melaksanakan Al-Quran secara tuntas, secara 100%. Lamun aku jadi ya apa, aku mampu, bersama Umar bin Khattab. Wara'yu minna yakunu zannan, maka sesungguhnya pendapat semacam itu kalau dia berkaitan dengan saya itu merupakan suatu zon, suatu persangkaan. La ilman, bukan suatu ilmu, bukan suatu ilmu. Nudilat hadil ayatu, diturunkan ini ayat fi sya'ni rajulin minal ansari, pada kelakuan seorang laki-laki daripada kaum Ansar, yuqalu lahu Ta'mah bin Ubayd, yaitu dikatakan Ta'mah bin Ubayd min Bani Zaprin, daripada Bani Zafar. Saraka dar'an min jari, dia telah mencuri
akan baju rantai dari tangganya Qatadah bin Nu'man, yang bernama Qatadah bin Nu'man. Wahia pija jarabin dakikin, dan dia adalah pada satu jarabin dakik, satu jarabin dakik, asaran dakik ya ta'atar, yaitu pada suatu jarab ini macam kaos bungkus yang terbuat yang tipis. Yukol pasara dakiku, maka jadilah itu tepung yang lembut itu yadana zaruri, dari karung tepung, sebenarnya karung tepung. Yadana zaru, jadi berhamburan min khirkin pihi, kemudian dari sobekan-sobekan kesitan yang ada dalamnya itu. Fakhabba'aha inna Zaid bin Sami, lalu dia sembunyikan di sisi Zaid bin Sami al-Yahudi. Dia tak sebut. Pal tamastud dar'a inda ta'mah, maka saya dapatkan itu si baju rantai di sisi Tam'ah. Falam tujad, maka tidak didapatkan. Patarakuhu, maka mereka meninggalkannya. Wattaba'u akradaki, lalu mereka itu mengikuti ceceran daripada itu si tepung. Hatta intaha ila manzilil Yahudi, sehingga berhenti itu ceceran tepung itu sampai kepada rumah si Yahudi. Fa'akhazuha, maka mereka mengambil akan dia. Faqala, maka dia mengatakan, dafaha ila ta'mah, dia telah mengembalikannya kepada ta'mah. Karena kan di dalam Al-Quran bahwa tidak baik menghukum apabila terjadi sengketa dengan sebab alasan anda gedek dengan lalu dia berbuat adil. Jadi dengan segala kami dalam Al-Quran kan disebut pada ini, tidak baik sampai dia berbuat adil terhadap dengan isi gedek kami, sehingga dah kami gedek dengan lamun kena ya kena anu, dah kami demen le sopo dengan lamun salah. Nah iya dari berbahasa Umar bin Khattab, deku bau si kulakuan si nono, aku hanya Rasulullah tebing kemampuan Allah Ta'ala untuk melakukan itu. Nah nak munggu minta terlupa untuk minta pemimpin di dunia ini isi gemaran Rasulullah, sang mata syabar buruk akan didapatkan lewat Allah rambut burung gagah. Kamu masa dengan doa jemaah rambut burung gagah kau dalam doa ini jemaah majalah umbak di segar menunjukkan mustahil, sehingga kalimat-kalimat semacam ini merupakan salah satu bentuk daripada pernyataan untuk sangat sulit kemungkinannya melinding lengan pokoknya setelah zaman Rasulullah apa yang ulama Rasyidin simpatnya dia terdai itu dengan manusia adil 100% dalam pemimpinan diterdai sampai kiamat. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, misal misalnya Umar bin Abdul Aziz sangat-sangat identik dengan Rasulullah, lalu tidak mungkin pada antara Rasulullah. Muhammad Al-Fatih misalnya merupakan khalifah ketujuh daripada Turki Utsmani, dia mungkin pada antara Rasulullah SAW. Tapi lagi marah tak mungkin ngubupin dan terlupa untuk minta pemimpin kepada para Rasulullah, mata sabal buruk tidak mungkin. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah sendiri ya simbada ita bahwa kewajiban terhadap pemimpin itu selama di Indonesia kita ngawi maksiat. Dakak-dakak pemimpin zalim. Zalim memang sangat zalim. Lalu di luar nejak kita umatnya gawe pegawaian si maksiat, taatinnya perintah isi dan nejak maksiat. Lamun enggak dengan maksiat ya, dendek ikuti. Dia terlampu misalnya dengan ikuti dia, ikuti secara zahir doang. Lalu hati itu tetap takluk memberontak.
Karena dia itu mampu memberontak, dia itu mampu membangkang. Taatilah secara zahir. Inilah ia termasuk etika rakyat kepada pemimpin. Karena Rasulullah Umar bin Khattab sendiri mengatakan Allah Ta'ala dia ngebeng manusia selain daripada Rasul untuk memiliki satu sifat kepemimpinan sesuai kerja Al-Quran dan hadis dia ngebeng. Ayat la yakulanna mempergunakan apa nun tauhid fakilah mubasyarah. La yakulanna ahadukum qadaitu bima arani Allah Ta'ala fa inna Allah Ta'ala lam yaj'al dzalika illa linabihi. Tidak baik, tidak sama sekali. Salah sopok pun di antara si depada gemaran aku newang memutuskan menghukum sesuai dengan kepada aku Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahu depada Allah Ta'ala dia menjarian tentang kemampuan memimpin secara Al-Quran hadis kecuali bagi Nabi doang. Pasal Umar bin Khattab ni. Apalagi Malik setelah kulap Rasidin sampai hari kiamat dia mungkin untuk berbau tapi kemampuan. Lalu maka dia demi kemampuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa cintanya paling tinggi adalah hanya kepada Nabi. Dia terhadap kebanyakan pemimpin lalu terhadap Nabi. Saya ingat lamun dengan padaannya dong turun rajat Nabi. Lamun dengan padaan selaku pemimpin-pemimpin menolak yang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal kita sebagai rakyat menerima apa adanya. Ya silakan mengkritik ya mengkritik, tetapi adalah tetap sesuai kerja etika dan etika Islamiyah. Karena justru apabila mengkritik tanpa etika justru adalah merupakan fitnah, akan membuat kita justru terjerumus termakan oleh fitnah si bangun itu sendiri. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wala takun ya asrafal khalqi lil khairina ay khasima wallahu a'lam.